penyebaran agama Islam berdekatan, sehingga Cigonewa itu bagian yang tidak terpisahkan dengan Eyang Mahmud itu. Jadi Mahmud itu nama orang yang kontemplasi atau jadi perenungan perubahan itu menjadi sekarang jadi kalau buat saya sangat penting. Sangat penting ya, leluhur saya masalah itu. Untuk apa? Untuk energi, untuk spirit, supaya zaman sekarang itu meskipun kita sudah berubah, tanahnya sudah rusak, sudah berubah jadi plastik di mana-mana, tapi tetap kita optimis bahwa itu memang perilaku manusia. Kalau kita terus saja melakukan eksplorasi barang-barang, menurut saya perubahan mungkin tidak datang langsung di Cigonewa, dampaknya itu. Mungkin saya waktu di Cigonewa itu selama bertahun-tahun, 10 tahun, 12 tahun, itu saya studi di sana. Tapi ketika saya dapat spirit dari Cigonewa dan saya pindahkan ke sini atau pindahkan ke Ciamis atau pindahkan ke beberapa tempat, itu jadi apa ya, training yang penting ya, training yang luar biasa untuk memajukan negeri ini dari lokal untuk inspirasinya keluar. Boleh saja secara fisik habis gitu ya, boleh saja karena hegemoni politik dan kapital kan sangat dominan. Ketika hegemoni politik dan kapital itu sangat konspiratif dan dominan, menurut saya itu di mana-mana. Menurut Antonio Gramsci kan itu tuh memang seperti itu sudah sejak dulu, tapi selalu ada orang-orang intelektual, peneliti yang bisa mencari celah supaya kita bisa merembes masuk ke dalam untuk memberikan pencerahan dalam bentuk kreativitas, ide, solusi-solusi. Mungkin tidak di situ. Tidak tahu ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama, tetap saja di Mekah itu dia kan sangat lemah sampai ke negeri-negeri ke seluruh dunia. Menurut saya Cigonewa itu menurut saya itu adalah kayak gym gitu ya, tempat latihan yang sangat penting buat saya. Dan ketika itu saya mencari ke tempat-tempat lain, akan jadi luar biasa dampaknya untuk generasi berikutnya. Sorry. So, yeah, from his beautiful memories of green Chigondewa, old Chigondewa, we learned that it's basically the philosophy of nature. So, with a well-kept nature, and then nature as guru or teacher, although change happens, it can eventually turn into a source of spirit of energy. But the problem is, for current generation, the old days is no longer an aspect that they can take into account because it's not relevant to them. They did not feel it, right? And then they don't know how to contemplate, how to take those old memories into their own accounts. So, although nowadays plastics are everywhere, Atisna is just being optimistic that all that are just human-made, because with collaboration, change might happen. And then, after studying Chigondewa, doing many things in Chigondewa, he felt that the similar treatment, like the similar model of treating Chigondewa, it is like applicable to be done, to do everywhere else, not just Chigondewa. So for him, physical presence
might disappear, right? Especially when political hegemony is everywhere. But during like blunders created by political hegemony, he thinks that there have always been intellectuals that can at least bring enlightenments and solutions to communities everywhere. So the most practical example is that when Muhammad was sharing Islam belief, in his days, during that temple in Mecca, there were not many changes happening. Mecca was just being Mecca during Muhammad's day. But at the same time, the Islam belief successfully spread to the world. Right? So he thinks that Chigundewa was a game place for him for training. And then the impact of Chigundewa, the system, the thoughts, the mindset that he learned from Chigundewa can be brought everywhere. I have a question. Is it also because in Islamic thinking, the Islamic thinking is very close to thinking about alam, and so when you have alam around you, maybe sometimes peribahasa also comes from alam around us, right? And so when you have nature around, it helps people to remember also ethics, spiritual value. But once we industrialize private property development, we get rid of nature. Young people don't see anymore. They lose the understanding of natural process. And things need time to grow. You need patience to cultivate. And it is also this removal of nature that affects how people think spiritually. Is that also what he thinks? Jadi Patisnya itu setuju nggak kalau ada aspek Islam yang sangat kuat yang mempengaruhi cara Patisnya berpikir? Kalau teori dari misi yang itu, agama itu kan sangat erat kaitannya dengan alam. Dan di saat yang bersamaan, ketika alam itu ada, contoh paling praktisnya banyak peribahasa muncul dari alam gitu, banyak nilai-nilai, banyak nilai moral yang muncul dari alam gitu. Konsep dia rezeki, hasil bumi, semua disediakan oleh alam gitu. Sementara kan di generasi yang lebih muda, mereka sudah tidak tumbuh besar melihat alam. Mereka melihatnya pembangunan, kepemilikan properti, semua yang milik private gitu. Jadi cara mereka berpikir itu sudah berubah. Dari yang awalnya basisnya alam, sekarang mereka cara berpikirnya itu proses akan menghasilkan produk. Kalau kita mau menanam padi, prosesnya panjang. Jadi lebih kepada proses, bukan daripada apa yang sudah ada dari alam. Kira-kira kayak gitu nggak Pak? Ya, saya sepakat ya dengan misi yang pandangnya. Memang dalam ajaran yang saya dapatkan dari agama Islam itu nilai-nilai spiritual yang muncul menurut saya tidak hanya agama Islam saja, tapi agama-agama yang lain juga hubungannya dengan alam juga benar. Misalkan dalam alam dalam Islam itu kalau sedang tidak boleh pohon, kalau sedang berperang atau sedang melakukan perjalanan mana nggak boleh potong pohon, atau sedang ibadah kemarin di Mekah
apakah itu salah satu syaratnya tuh tidak boleh memetik daun juga nggak boleh untuk umroh. Jadi harus hati-hati, ada hubungannya dengan alam. Terus ketika memang jadi tempat untuk beragam umur dari orang tua sampai anak-anak itu berkumpul di sana untuk kalau ada tanda-tanda dari alam seperti gerhana bulan atau gerhana matahari, berkumpulnya di masjid untuk kita apa namanya, bersyukur ada proses perubahan dari alam, dan dibayarnya atau tebusnya itu dengan syarat malam-malam itu mandi ke sumber-sumber mata air yang ada di lingkungan di sana, baik di Cigondewa maupun di desa saya di sini di Rana. Jadi biasanya ke 7 pancuran, jadi pancuran maka di sana tercerahkan si warga itu. Saya waktu kecil selalu ikut sana ya, orang tua itu ikut saya tuh tertinggal di malam-malam jam 2 itu di sumber mata air, orang-orang sudah pada pulang, saya kayak katanya sih saya ada yang ngumpetin oleh mungkin jin atau makhluk yang leluhur yang punya tempat itu, sehingga warga tuh mencari saya sampai subuh nggak ketemu ya, ketemu ketika matahari sudah ini. Jadi itu cerita yang sudah pada tahu orang tua dulu, saya pernah diungkapin ya oleh salah satu sumber mata air di salah satu mata air. Nah jadi pengalaman-pengalaman itu antara tradisi, agama. Jadi agama itu sebetulnya sangat damai. Agama itu agama apapun, saya tidak mengatakan hanya Islam ya. Agama apapun, karena saya kan udah sering kemana-mana ya. Di Jerman profesor saya juga orangnya Katolik, dia kalau ngobrol dengan saya profesor Islam, kita saling memberikan pandangan-pandangan yang menarik ya, berbeda tapi menarik. Ketika saya di Jerman, lahir anak saya Ziko namanya pada tahun 1986 lahir ketika saya studi di sana. Profesor saya itu memberi hadiah sampai tadi siang memberi hadiah ini pohonnya. Nah profesor saya memberi hadiah di sana. Saya memberi hadiah pada kamu karena kamu punya anak pertama namanya Ziko, namanya pohon aik yang bagus dan ditanam di kota Braunschweig. Karena di kota Braunschweig itu ada tradisi kalau melahirkan anak sebaiknya memberikan hadiah, ada hadiah dari kota atau dari kota itu untuk anak yang baru lahir. Nah, dari situ jadi inspirasi juga buat saya untuk karya seni kontemporer ya. Saya membuat seni yang namanya pohon tumbuh tidak tergesa-gesa, itu ada di YouTube. Jadi saya membagikan pohon di kota ini 99 dari Asmaul Husna di Solo, 99 di Surabaya, dari Kalimantan itu 3 zaman Orde Baru. Jadi metode membagikan pohon yang ada hubungannya dengan tradisi Jerman dan nilai-nilai spiritual agama itu tiba-tiba bersatu dalam seni kontemporer menjadi seni yang sangat tajam pada waktu zaman Orde Baru waktu itu, selain hubungannya dengan ekologi tapi juga untuk menyampaikan melalui pohon itu sebagai medium untuk berdialog, karena pada zaman itu dialog itu susah. Jadi langsung ke warga saya dan teman-teman Jakarta itu membagikan pohon itu tahun 1996 kita itu melalui seni dari inspirasi Islam, agama-agama lain juga melalui ekologi menjadi karya seni yang
Yayasan. Jadi gitu. Itu dulu. Okay, so he agrees with you. So Too much. yeah, it is true to say that the spiritualism grew from Islam, but he also thinks in other religions, relations with nature is also as deep as they have in Islam. For instance, in Islam, in Quran, you don't cut trees during wars. During pilgrimage, you cannot collect leaves from trees, right? Yeah, and then during his childhood, he can remember that mosque is home to varying generations, from oldest, older, and then children's. And then in several occurrences, especially in natural science, like natural science, for instance, like eclipses, people would often gather in mosques to give prayers to God for what happens in nature, or like any changes that happens in nature. And then they would finish it by doing like a midnight bath in 7 different springs after doing the prayers during moon eclipse. Yeah. And then it's done to give them enlightenment as humans. So he had this really funny story. So when he was a boy, he followed his parents to do the moon eclipse thingy in mosque and then taking bath in 7 different springs. But then he got lost in one spring, and then the elderlies, they were telling people, no, they thought that Pakistan was like held captive by the genes on the spring, and like they believed it, and like the elderlies, they keep talking about it. Right. But eventually they found him, and there he is today. So to add more, tradition according to Pakistan is like going in harmony, hand in hand with religion. So in Germany, his prof was Catholic, and he felt that they had many different views of things, but at the end of the day, basically it's still like they still have like a common ground where the values are actually positive, although different. So when Zico, the firstborn, the first son born in Germany, his prof presented a tree, and then they planted it in Brunswick. So basically, it was actually a tradition in the city for the city to present parents with things for their firstborn. Yeah, and that specific tradition also turned into a source of inspiration of the 99 Pohon, or the 99 trees, where in Indonesia, during the New Order, in several cities, he gave out like 99 trees to multiple cities. So it's really interesting how tradition in Germany